Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih. Mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Secara khusus kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil ini, agar sekiranya kita dapat meresapinya dan memetik pesan penting yang sekiranya menjadi pegangan hidup kita, agar hidup kita senantiasa selalu terarah kepada hal-hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, menarik bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu ajaran Yesus berkaitan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan dalam hal ini tentu mempunyai makna berkaitan dengan posisi atau panggilan kita sebagai pengikut Kristus, ataupun juga kewaspadaan dalam hal ini menyangkut kesiapsediaan manusia pada umumnya untuk menerima Allah atau menyambut Allah yang mau datang ke dalam diri kita masing-masing. Teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bahwa Yesus cenderung menggunakan kata berbahagialah. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ungkapan berbahagialah ini atau kata berbahagialah ini, kalau kita memahaminya dengan baik, tentu Tuhan Yesus itu memberikan atau mengapresiasi setiap orang yang senantiasa bersedia atau senantiasa mempersiapkan hatinya, dirinya, pikiran maupun perkataannya dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, atau dalam konteks sosial, orang yang menampilkan dirinya atau orang yang membawa dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah kehidupan sosial, yang tentunya nilai itu mempunyai sisi positif dalam menegakkan nilai kemanusiaan, sehingga setiap orang saling menghargai satu terhadap yang lainnya, dan tentu orang itu pun terlibat di dalam kemampuan atau di dalam relasi sosial yang saling menghargai dan saling berbagi terhadap yang lain. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus juga
dalam hal ini mau mengatakan kepada kita sebagai orang yang terpanggil dalam posisi pembaptisan yang kita terima. Mungkin pesan yang paling penting untuk kita bahwa kita sebagai murid atau sebagai orang yang sudah dibaptis di dalam sakramen pembaptisan itu, tentu kita memahami bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan sebagai nabi, imam, dan raja. Sekiranya 3 tugas inilah yang kemudian kita kedepankan atau yang kita tunjukkan dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, di masyarakat, maupun di mana kita berada. Bahwa ketiga tugas ini mungkin tidak sepenuhnya kita bertindak sebagai nabi, sebagai imam, maupun sebagai raja, tetapi dalam artian yang sempit, kita menampilkan diri sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Yesus sendiri, berdasarkan apa yang telah disampaikannya, atau berdasarkan apa yang telah diajarkannya kepada kita sebagai orang yang telah dibaptis. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan bersama tentu kita cenderung menyaksikan atau melihat di mana orang-orang tidak menghargai sesamanya. Mungkin karena latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, ataupun latar belakang sosial, derajat sosialnya. Jadi kita melihat yang lain itu sebagai orang-orang yang tidak produktif atau orang-orang yang tidak memberikan sumbangsi yang baik dalam kehidupan sosial. Tetapi kita sebagai sehingga mereka diperlakukan tidak seimbang atau mereka itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mencari keuntungan kita. Dan tentunya dalam hal ini kita hadir sebagai orang yang dibaptis, kita hadir membela mereka. Artinya bahwa kita hadir menghargai setiap manusia, bukan karena ada latar belakang yang menjadi kategori kita memberikan penghargaan atau penghormatan atau melibatkan dia di dalam kelompok kita. Bukan seperti itu, tetapi kita hadir tetap menghargainya, membela kemanusiaannya dengan melibatkan maupun menghormati dan menghargainya sebagai manusia. Teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri kita melihat bahwa dia itu bergaul dengan orang-orang kecil orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan sosial, misalnya orang-orang kusta, lalu kemudian orang-orang para pemungut cukai, bahkan orang-orang berdosa. Jadi mereka semua itu adalah orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan sosial. Tetapi dia bergaul dengan mereka untuk mengangkat sisi kemanusiaannya. Sekaligus mau mengatakan bahwa di mata Allah manusia itu tidak ada perbedaan. Bahwa setiap manusia itu mempunyai martabat yang sama sebagai ciptaan Allah yang luhur. Sehingga ketika Yesus datang, orang-orang tersingkirkan itulah yang dia bela, yang dia perjuangkan agar mereka itu mendapatkan posisi yang layak dalam kehidupan bersama, maupun mereka itulah yang kemudian menjadi rekan kita dalam mewartakan kebenaran atau mewartakan kerajaan Allah. Sahabat-sahabatku, teman-teman yang terkasih, kewaspadaan ini juga mau menekankan kepada kita bahwa kita hendaknya mempersiapkan diri kita dalam posisi yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya bahwa kewaspadaan ini mau membatasi ruang gerak kita, ruang bebas kita sebagai manusia untuk bertindak semena-mena. Semena-mena, Tuhan kita tidak ada di sini, jadi kita bertindak apa adanya terhadap orang-orang di sekitar kita. Atau melihat orang itu tidak punya pengaruhnya, jadi kita bertindak semena-mena. Bukan seperti itu. Tetapi kita senantiasa mempersiapkan diri dalam posisi apapun yang membawa keuntungan atau yang menegakkan nilai kemanusiaan. Sehingga ketika Tuhan itu datang kepada kita, atau ketika kita membutuhkan kehadiran Tuhan,
Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Sehingga di sini kita bisa memahami kata berbahagialah, sebab mereka itulah yang kemudian akan diperhatikan dan dibela oleh Tuhan ketika dia berada dalam posisi kesendirian atau ketika dia berada dalam posisi membutuhkan bantuan Tuhan, yang membutuhkan bantuan Tuhan sendiri. Teman-teman yang terkasih, sekiranya bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa mencintai kebenaran dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.